Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan dihindarkan dari COVID-19. Tetap waspada, sering cuci tangan, pakai masker jika keluar dari rumah, dan jaga jarak. Perkenalkan, nama Ibu Wida Trisnawati. Ibu berasal dari SMP Negeri 3 Bontang. Ibu mengajar mata pelajaran matematika. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa kita pahami dan bermanfaat. Oke, kita berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Pada pagi hari ini, Ibu akan mengajar materi kelas 9 mengenai persamaan kuadrat. Kata kuncinya, fungsi kuadrat, akar kuadrat, persamaan kuadrat. Kompetensi dasarnya, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Anak-anak, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa kita harus mempelajari tentang persamaan kuadrat? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan permasalahan yang bisa diselesaikan dengan persamaan kuadrat. Misalnya, ketika kita melemparkan bola ke atas dan jatuh ke tanah, maka kita bisa menentukan waktu yang dibutuhkan. Lagi, ketika kita naik perahu dari pantai sampai ke tengah laut, kita bisa menentukan kecepatan yang dibutuhkan dengan menggunakan persamaan kuadrat juga. Lagi, yang ada di buku kita, buku sekolah, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengecat dinding jika dikerjakan 1 orang atau 2 orang atau lebih. Semua itu bisa dikerjakan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, C adalah bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. A disebut koefisien X pangkat 2, B disebut koefisien X, dan C disebut konstanta. Contohnya, tentukan A, B, C pada persamaan kuadrat berikut. Nomor 1, 3X pangkat 2 plus 5X plus 10 sama dengan 0. A-nya sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3? Karena 3 adalah koefisien dari X kuadrat. B-nya sama dengan 5. Kenapa 5? Karena B adalah koefisien dari X. Dan C-nya sama dengan 10. Nomor 2 ini soalnya sudah beda dengan nomor 1. Kita lihat nomor 2, X pangkat 2 min 3X min 9 sama dengan 0. Kalau bentuknya seperti ini, koefisien dari X pangkat 2 di sini tidak ada bilangannya, maka di sini sebenarnya bilangannya 1. Sehingga A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya bukan 3, tapi min 3. Kenapa? Karena di sini ada minnya, jadi minnya ikut. Demikian juga C-nya bukan 9, tetapi min 9, karena di sini di soal minnya 9, sehingga C-nya sama dengan min 9. Nomor 3, soalnya 4X pangkat 2 plus 3X sama dengan 0.
Bentuk soal yang seperti ini sebenarnya bisa ditulis seperti ini. 4x pangkat 2 plus 3x plus 0 sama dengan 0. Kita lihat, A-nya sama dengan 4, nih. B-nya sama dengan 3. Karena C-nya di sini tidak ditulis, maka ditulisnya sama dengan 0. Sehingga C-nya sama dengan 0. Nomor 4, X pangkat 2 min 8 sama dengan 0. Ini bisa ditulis seperti ini. X pangkat 2, karena di sini tidak ada X-nya, maka dituliskan X-nya sama dengan 0. Jadi X pangkat 2 plus 0X min 8 sama dengan 0. Sehingga A-nya yang di sini sama dengan 1, B-nya karena 0 maka juga dituliskan sama dengan 0, dan C-nya sama dengan min 8. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Bisa mengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Untuk menentukan persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus kuadrat atau rumus ABC. Hari ini kita akan menentukan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang pertama, persamaan kuadrat jika diketahui A-nya sama dengan 1. Contoh soalnya seperti ini. X pangkat 2 plus 9X plus 20 sama dengan 0. Caranya, kita cari perkalian yang nanti hasilnya sama dengan 20 ini. Tapi kalau dijumlahkan sama dengan 9. Oke, kita mulai dari yang angka paling kecil. 1 kali 20 sama dengan 20. Tapi kalau kita jumlahkan 1 ditambah 20 sama dengan 21. Ternyata tidak memenuhi. Jadi kalau dijumlahkan sama dengan 20, kalau dikalikan sama dengan 20, kalau dijumlahkan sama dengan 9. Jadi ini tidak memenuhi. Setelah 1 kita coba 2. 2 kali 10 sama dengan 20. 2 ditambah 10 sama dengan 12. Padahal perkaliannya memenuhi, tetapi penjumlahannya tidak memenuhi. Di sini penjumlahannya harus di 9, di sini ternyata 12. Jadi ini tidak memenuhi. Oke, kita lanjutkan. 3. Perkalian 3 ternyata tidak ada sama dengan 20. Berarti kita loncat ke 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Oke. Kemudian kita jumlahkan. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Dikalikan sama dengan 20, dijumlahkan sama dengan 9. Ternyata ini memenuhi. Jadi ini yang kita ambil. Ya. Karena perkaliannya 4 dengan 5, penjumlahannya dengan 4 dan 5 juga, kita masukkan ke sini. Jadi kita buat kurungnya dulu. Kemudian karena di sini X pangkat 2, maka kita tuliskan X di depan dan X yang di sini. Jadi di depan sini X, di sini juga X. Kemudian yang di belakang kita ambil yang dari sini tadi, kita masukkan ke sini 4 dan 5. Ya, ini kalau kita kalikan satu per satu, X kali X sama dengan X kuadrat, kemudian 4 kali X sama dengan 4X, ditambah X kali 5 sama dengan 5X, 4X ditambah 5X sama dengan 9X, kemudian 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi ini senilai dengan sini. Kemudian kita urai satu-satu. X plus 4 sama dengan 0, kita tuliskan di sini. Atau yang kedua ini, X plus 5 sama dengan 0. Kita selesaikan. X-nya sama dengan 4-nya kita bawa ke ruas kanan menjadi min 4. Demikian juga yang di sini, X-nya sama dengan 5-nya dibawa ke ruas kanan menjadi min 5. Sehingga akar-akarnya X1 sama dengan min 4
dan X2 sama dengan min 5. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 yaitu X pangkat 2 min 2X min 15 sama dengan 0. Yang nomor 2 ini beda dengan yang nomor 1. Kalau yang nomor 1 tadi di sini plus, di sini plus. Yang nomor 2 ini di sini berubah jadi min dengan min. Nah, kalau soalnya seperti ini bagaimana caranya? Caranya sama. Kita cari perkaliannya yang nanti hasilnya sama dengan min 15, tapi kalau dijumlahkan hasil sama dengan min 2. Oke, kita mulai dari yang paling kecil. 1 kita kalikan dengan min 15 sama dengan min 15. Kemudian kalau kita jumlahkan 1 plus min 15 sama dengan min 14. Ternyata tidak cocok, tidak sesuai. Di sini perkaliannya min 15, penjumlahannya di sini min 2, tetapi ini min 14. Jadi tidak sesuai, jadi tidak kita pakai. Kemudian bilangan 2. Angka 2 kalau kita kalikan tidak ada yang hasilnya 15, berarti langsung ke 3. 3 kali min 5 sama dengan min 15. Oke. Kemudian kita jumlahkan 3 plus min 5 ternyata sama dengan min 2. Kalau kita kalikan min 15 sesuai, kemudian kalau kita jumlahkan min 2 sesuai. Maka itu yang kita pakai. Yang pertama kita buat kurungnya dulu seperti ini ya. Kemudian X pangkat 2 itu sama dengan X kali X, kita tuliskan yang di depan X dengan X. Kemudian kita ambil yang ini 3 dan min 5, kita masukkan ke dalam sini 3 dan min 5, sehingga menjadi X plus 3 kali X min 5 sama dengan 0. Ini nilainya sama, yang atas dengan yang bawah ini nilainya sama ya. Kita urai satu-satu. X plus 3 sama dengan 0, dari sini kita tuliskan ini, atau X min 5 sama dengan 0, kita tuliskan sama dengan ini. Kemudian kita cari X nya, berarti X sama dengan ini, kita pindahkan ke sini, ke ruas kanan, berarti tadinya plus menjadi lawannya, menjadi min. Demikian juga yang sebelah sini, X min 5, kita cari X nya, kalau tadinya di sini min, kita pindahkan ke ruas kanan, berarti menjadi lawannya, menjadi plus ya, menjadi plus 5, sehingga akar-akarnya X sama dengan min 3 atau X sama dengan 5. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Bisa mengerti? Ini jika A-nya sama dengan 1. Jadi caranya seperti tadi ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, kalau sekarang persamaan kuadrat yang A-nya tidak sama dengan 1. Jadi kalau yang tadi A-nya sama dengan 1, yang ini A-nya tidak sama dengan 1. Kita ambil contoh nomor 1, 2X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 6 sama dengan 0. Ini A-nya 2, jadi sudah tidak sama dengan 1 lagi ya. Kalau yang contoh yang tadi A-nya sama dengan 1. Sekarang A-nya tidak sama dengan 1, boleh berapa saja. Nah, di sini Ibu ambil contoh A-nya 2, B-nya 7, C-nya 6. Kalau A-nya tidak sama dengan 1, caranya sudah beda dengan yang tadi. Caranya gimana? Caranya A-nya kita kalikan dengan C. A-nya 2, C-nya 6, kita kalikan 2 dengan 6. Berapa? 12 ya. Kita ambil yang 12. Kemudian kalau kita jumlahkan nanti sama dengan 7. Ya. Jadi kalau kita kalikan sama dengan 12, kalau kita jumlahkan sama dengan 7. Kita mulai perkaliannya dari yang kecil. 1 kali 12 sama dengan 12. 1 ditambah 12 sama dengan 13. Berarti tidak memenuhi. Tadi dibilang Bu Ida,
1 ditambah 12 sama dengan 13, padahal di sini harus sama dengan 7, ya. Tidak memenuhi berarti tidak dipakai. Kemudian yang kedua, 2 kali 6 sama dengan 12. Oke. Kalau dijumlahkan 2 ditambah 6 sama dengan 8. Padahal yang diminta di sini harus 7, berarti tidak memenuhi. Kita lanjut ke 3. 3 kali 4 sama dengan 12. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ternyata di sini kalau dijumlahkan sama dengan 7 sudah memenuhi. Dikalikan sama dengan 12. Jadi yang kita ambil adalah 3 dan 4. Kemudian kita masukkan di sini. Ini kita tulis dulu 2x pangkat 2, kita tulis 2x pangkat 2. Kemudian 3 kita masukkan ke sini 3, karena di sini punya x maka di sini dituliskan x. Jadi 3x. Kemudian di sini 4, kita tuliskan 4 karena di sini ada x-nya sama dengan dituliskan x. Jadi ini kalau kita jumlahkan 3x plus 4x sama dengan 7x, ya. Kemudian ini 6-nya tetap 6 sama dengan 0. Setelah itu kita kelompokkan. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Karena di sini punya x, di sini punya x, maka x-nya kita keluarkan. Ya, kita keluarkan x, kemudian kita kalikan dengan yang ada di dalam. Hasilnya harus sama dengan ini. Benar enggak? X kali 2x sama dengan 2x pangkat 2. Benar? Ya, benar. Kemudian berikutnya x kita kalikan 3 sama dengan 3x. Benar? Ya, benar. Yang kedua, kelompok kedua adalah ini. Kita ambil faktornya 4 dan 6. Faktornya 4 dan 6 ternyata 2. Maka 2 kita keluarkan. Kita kalikan dengan yang ada di dalam. 2 kali 2x sama dengan 4x. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6. Ya. Kemudian kita urai satu-satu. Yang ini kita tuliskan di sini, kemudian 2-nya kita tuliskan di sini, sehingga menjadi x plus 2. Kemudian yang ini sama dengan ini, kita tuliskan salah satu saja, menjadi 2x plus 3 sama dengan 0. Kita urai, ini kita tuliskan 1, x plus 2 sama dengan 0, dan yang ini kita tuliskan di sebelah sini, 2x plus 3 sama dengan 0. Kita cari x-nya sama dengan, ini pindah ruas ke ruas kanan, berarti berubah tanda menjadi min. Yang sebelah sini juga 2x plus 3 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan, ini pindah ke ruas ini menjadi min 3, jadi x-nya sama dengan min 3 per 2. Jadi akar-akarnya x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 3 per 2. Bagaimana anak-anak dengan nomor 1 tadi? Bisa dimahami? Bisa dimengerti? Bisa ya? Gampang ya? Oke. Sekarang yang nomor 2. Soal yang nomor 2 seperti ini. Ini beda dengan nomor 1. Kalau nomor 2 ini kita menggunakan min, di sini juga menggunakan min. Kalau yang nomor 1 tadi, di sini plus, di sini plus. Oke ya. Nomor 2, 3x pangkat 2, min 2x, min 8 sama dengan 0. Caranya sama. Yang A kita kalikan dengan C. Berarti 3 kali min 8. Berapa? Min 24. Oke. Tetapi kalau kita jumlahkan harus sama dengan min 2. Ya, kita mulai satu-satu dari yang paling kecil. 1 kali min 24 sama dengan min 24. 1 plus min 24 sama dengan min 23. Memenuhi enggak? Enggak ya. Karena di sini mintanya min 2, ternyata kalau dijumlahkan di sini min 23. Jadi tidak memenuhi. Kita lanjutkan, setelah 1 kita ambil 2. 2 kali min 12 sama dengan min 24. 2 ditambah min 12 sama dengan min 10. Memenuhi enggak?
Enggak. Kenapa? Karena di sini mintanya min 2. Jadi ini tidak memenuhi, berarti tidak dipakai. Berikutnya kita lanjut perkalian yang ketiga. 3 kali min 8 sama dengan min 24. 3 ditambah min 8 ternyata sama dengan min 5. Tidak memenuhi lagi karena yang diminta di sini min 2. Lanjut ke perkalian 4. 4 kali min 6 sama dengan min 24. 4 ditambah min 6 sama dengan min 2. Perkaliannya sama dengan min 24. Penjumlahannya sama dengan min 2, ternyata memenuhi. Berarti ini yang kita pakai. Kita masukkan yang ini ke sini. Jadi ini kita tulis dulu 3x pangkat 2. Kita tuliskan 3x pangkat 2. Di sini plus 4, kita tuliskan di sini plus 4 ya. Karena di sini ada x-nya, kita tuliskan juga x-nya. Kemudian di sini min 6, maka ini kita tuliskan min 6 karena di sini ada x-nya, kita tuliskan juga x-nya. Sehingga kalau kita jumlahkan 4x min 6x hasilnya min 2x. Yang ini tetap min 8 sama dengan 0. Jadi nilainya sama ya, yang atas dengan yang bawah. Kita kelompokkan, yang ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Kelompok pertama dulu kita urai, karena di sini ada x, ini ada x, maka x-nya kita tuliskan di luar kurung. Kemudian x yang di luar kurung kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung. Hasilnya x kali 3x sama dengan 3x pangkat 2. Oke. Kemudian yang x ini kita kalikan dengan yang di belakang. X kali 4 sama dengan 4x ya, jadi nilainya sama. Kemudian berikutnya yang ini, yang sebelahnya, faktor dari 6 dan 8. Faktor dari 6 dan 8 adalah min 2, maka kita tuliskan min 2. Kemudian kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung. Nih, min 2 kali 3x berarti sama dengan min 6x. Kemudian min 2 kali 4 sama dengan min 8. Jadi nilainya sama dengan 0. Kita urai satu-satu. Yang x ini kita masukkan ke sini. Kemudian yang min 2 ini kita masukkan ke sini. Sehingga menjadi x min 2. Yang ini 3x plus 4 sama dengan yang ini 3x plus 4. Kita tulis salah satu saja menjadi 3x plus 4 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0, ini sama dengan 0, atau 3x plus 4, 3x plus 4 sama dengan 0. Kita mencari x-nya, berarti min 2 pindah ke ruas kanan menjadi sama dengan 2, menjadi lawannya, dan 3x plus 4 berarti sama dengan 3x, 4-nya pindah ke ruas kanan menjadi min 4, berarti x-nya saja min 4 per 3, sehingga akar-akarnya x sama dengan 2 atau x sama dengan min 4 per 3. Gampang kan? Bisa ya? Bisa, insya Allah bisa ya. Dipelajari lagi. Kita lanjut ke persamaan kuadrat dengan bentuk ax pangkat 2 plus bx sama dengan 0. Di sini c-nya tidak ada, jadi c-nya sama dengan 0. Contohnya, tentukan persamaan kuadrat 2x pangkat 2 min 8x sama dengan 0. Oke, caranya karena di sini ada x, di sini ada x, maka x-nya kita keluarkan. Kemudian kita cari faktornya 2 dan 8. Ternyata faktornya 2. 2x dikalikan x sama dengan 2x pangkat 2. 2x min 4 sama dengan min 8x. Jadi sudah senilai ya. Kemudian kita urai satu-satu. 2x ini sama dengan 0, maka x-nya saja juga sama dengan 0. Yang kedua, x min 4 sama dengan 0, maka x-nya saja sama dengan 4. Ingat, kalau di sini min 4 pindah ruas menjadi lawannya. Oke, jadi akar-akarnya x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Gimana? Sudah dimengerti? Untuk c-nya sama dengan 0 ya.
yang tadi C-nya sama dengan 0. Kita lanjutkan untuk persamaan kuadrat yang B-nya tidak ada. Jadi bentuknya AX pangkat 2 plus C sama dengan 0. Contohnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 9X pangkat 2 min 25X sama dengan 0. Ya, caranya kita faktorkan seperti biasa. Ya, kita cari akarnya 9 yaitu 3, akarnya X pangkat 2 yaitu X, kemudian akarnya 25 yaitu 5. Sehingga bisa kita tuliskan 3X plus 5, 3X min 5. Kenapa di sini beda? Karena plus sama min kalau dikalikan hasilnya min, ya. Jadi di sini plus, di sini min. Oke, kita urai satu-satu. 3X plus 5 sama dengan 0 atau 3X min 5 sama dengan 0. 3X saja berarti sama dengan min 5. Dapatnya min 5 karena di sini 5 dibawa ke ruas kanan sama dengan min 5. Yang kedua, 3X min 5, min 5-nya dibawa ke ruas kanan menjadi positif, menjadi lawannya, menjadi 5. Sehingga bisa kita dapatkan X-nya yang pertama sama dengan 5/3, X yang kedua sama dengan 5/3. Jadi yang pertama min 5/3, yang kedua 5/3. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Dipelajari lagi ya semuanya. Latihan di buku paket, silakan dipelajari, silakan dicari latihan-latihannya, dikerjakan, insya Allah kalian bisa. Sekian saja dari Ibu Wida. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan program belajar siswa-siswi Bonta